Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Teman-teman, langsung saja mau sebutkan ya. Kalau kita membicarakan tentang dosa, tentang maksiat, eh, semua dari kita adalah orang-orang yang berbuat dosa. Semua dari kita orang-orang yang berbuat maksiat. Namun Rasulullah SAW ingatkan, namun orang yang terbaik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah SWT. Bukan orang yang nggak pernah buat maksiat. Semua orang pernah buat dosa, tapi orang yang terbaik adalah bagaimana caranya dia bisa kembali dari kemaksiatannya menuju kepada Allah SWT. Langsung saja ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Efek dari kemaksiatan yang kita lakukan sebelum membahas banyak hal. Teman-teman tahu bahwa yang namanya dosa atau maksiat itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Dia mempengaruhi rezeki kita. Dia mempengaruhi kesehatan kita. Dia mempengaruhi ilmu kita. Dia mempengaruhi hubungan kita dengan sesama manusia yang lainnya. Jadi dia memberikan efek ke semua hal dalam kehidupan kita. Nah, dosa atau maksiat yang kita buat ibarat teman-teman makan racun. Teman-teman kalau makan ada racunnya, dia menjalar kan sehingga merusak seluruhnya. Begitulah kira-kira efek dari perbuatan dosa. Dia akan menjalar dan kemudian akan mempengaruhi semuanya dan hari ini yang akan kita bahas. Apa saja efek dari kemaksiatan yang uh, kita lakukan ini. Teman-teman, teman-teman ingat apa sih yang buat Adam dan Siti Hawa, Adam alaihissalam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surganya Allah. Surganya Allah itu apa? Sebuah tempat yang penuh dengan keindahan, kenikmatan, kelezatan, kegembiraan. Lalu menuju ke bumi, tempat yang penuh dengan penderitaan, kesedihan, musibah, ya kan? Apa? Apa yang menyebabkan uh, Adam alaihissalam dan Siti Hawa ini akhirnya harus ke bumi? Karena dosa. Begitulah kira-kira gambaran kalau kita melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Atau kita melakukan perbuatan dosa, ingat bagaimana Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam hidup di tempat yang Masya Allah luar biasa bernama surga, namun karena perbuatan dosa akhirnya hidup di tempat yang penuh dengan penderitaan, musibah, kesedihan yang bernama bumi. Itu kira-kira gambaran ketika kita terus-menerus melakukan perbuatan dosa, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan akan berganti dengan kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Kenapa itu terjadi? Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad, beliau mengatakan semakin kecil dosa itu dalam pandanganmu, maka semakin besar ia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semakin besar dosa yang engkau rasakan di hatimu, maka semakin kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bunyi yang lain, ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, itu hatinya seperti titik hitam. Jika dosa itu berulang, maka hatinya menjadi penuh dengan titik-titik hitam lainnya, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk dampak atau efek dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Dosa yang kita lakukan apa sih? Banyak kan? Teman-teman yang paling tahu, teman-teman melakukan dosa apa? Ya kan? Setiap dari kita melakukan dosa baik terang-terangan maupun dalam kesendirian. Umar yang ingin mengingatkan pada teman-teman semua, kenapa orang-orang puji-puji kita bukan karena kita baik, bukan karena kita saleh, namun karena Allah yang menutupi dosa-dosa kita di hadapan manusia. Begitu kasih sayangnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, salah satunya Allah menutupi ayat-ayat kita atau dosa kita atau maksiat kita di hadapan manusia, sehingga yang terlihat yang indah-indahnya saja. Jadi orang bisa memuji kita, orang bisa memberikan penghormatan yang luar biasa kepada kita, bukan disebabkan karena amal saleh kita, melainkan karena Allah menutupi maksiat kita. Sampai kapan Allah tutupi? Allahu a'lam. Kalau dosa itu dilakukan terus-menerus, bisa aja satu hari nanti Allah buka dosa-dosa itu di hadapan para manusia. Sekarang kita masuk apa sih efek dari perbuatan maksiat yang terus-menerus kita lakukan? Pertama, maksiat itu menghalangi masuknya ilmu. Maksiat menghalangi masuknya ilmu. Jadi di antara dampak yang buruk ya, dampak jelek dari maksiat itu adalah ilmu itu sulit masuk. Khususnya misalnya teman-teman yang ngafalin Quran atau teman-teman yang belajar apapun ya. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati. Dan maksiat itu adalah pemadam cahaya itu. Jadi, teman-teman pernah ingat kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah enggak? Suatu ketika Imam Syafi'i yang mazhabnya sebagian besar diikuti oleh kita, suatu ketika beliau membacakan sesuatu di hadapan gurunya. Ya. Gurunya namanya Imam Malik.
eh, kecerdasan Imam Syafi'i itu luar biasa. Kemudian apa kata Imam Malik ini? Sesungguhnya aku memandang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu. Jadi ilmu itu cahaya, teman-teman semua. Apa kata Imam Malik pada muridnya Imam Syafi'i? Maka janganlah kamu memadamkan cahaya tersebut dengan kemaksiatan. Nasihat buat diri umat sendiri hari ini adalah nasihat buat diri umat sendiri bahwa maksiat itu memadamkan ilmu. Pernah dengar nggak kisah Imam Syafi'i? Beliau pernah mengatakan, aku mengadukan kepada Waki' tentang buruknya hafalanku gitu ya. Mengadukan pada gurunya tentang hafalanku kok buruk. Kemudian dia menasihatiku dengan berkata, tinggalkanlah kemaksiatan. Ketahuilah bahwa ilmu itu adalah karunia dan karunia Allah itu tidak akan diberikan bagi orang-orang yang bermaksiat. Jadi dampak pertama dari kemaksiatan adalah menghalangi masuknya ilmu. Susah untuk paham, susah untuk hafal, susah untuk mendapatkan ilmu tersebut karena kemaksiatan. Kedua, apa yang menjadi efek dari maksiat yang kita lakukan? Tidak hanya menghalangi ilmu, yang kedua dia menghalangi datangnya rezeki. Menghalangi datangnya rezeki. Jadi kalau rezekinya seret, itu salah satunya mungkin bisa introspeksi diri karena maksiat yang kita lakukan. Dalam hadis surat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la yuhramu rizqa bidhanbi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Sebagaimana kita tahu bahwa ketakwaan itu adalah pintu pembuka rezeki, berarti sebaliknya ketika maksiat engkau lakukan, maka itu menjadi pintu untuk uh, terhalang, pintu untuk tertutupnya pintu dari datangnya rezeki. Sedemikian dahsyatnya efek dari dosa, dia menghalangi ilmu, dia menghalangi rezeki. Karena dosa yang kau perbuat. Ketiga, coba ingat-ingat teman-teman semua, ketika teman-teman melakukan maksiat, apa yang dirasakan oleh hatimu? Hatimu terasa hampa. Maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beda enggak? Ketika engkau dulu begitu taat, engkau baca Qur'annya istiqamah, zikirnya Masya Allah, salatnya istiqamah, semuanya baik, maka hatimu akan terasa penuh dan gembira. Ketika engkau mulai masuk ke dalam kemaksiatan, engkau merasa hatimu engkau merasa hatimu hampa. Ya kan? Ternyata maksiat itu menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pelaku maksiat akan merasakan kesepian dalam hidupnya. Nasihat buat Uma, kalau kita dalam kehidupan ngerasa saya kesepian, jujurlah pada dirimu sendiri. Pasti ada maksiat yang engkau lakukan yang membuat engkau merasa kesepian. Kenapa? Karena hubunganmu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hubunganmu jauh. Rasa kesepian ini ya, walaupun berbagai macam kebahagiaan dunia coba didatangkan, tapi jauh di dalam lubuk hatimu kau merasa sepi. Ada seseorang lelaki di zaman dulu pernah mengadu kepada salah seorang ulama. Aku merasa kesepian dalam hidupku. Maka apa kata ulama itu? Jika dosa-dosa membuat hatimu merasa sepi, tinggalkanlah dosa itu kapanpun engkau mampu, maka ketentraman akan kembali hadir ke dalam hatimu. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi hati selain kehampaan yang muncul akibat terus-menerus terjerumus dalam perbuatan dosa. Jadi kalau kita jujur, pernah nggak ngerasa kesepian? Pernah nggak ngerasa hampa banget hidup ini? Karena ada maksiat yang masih engkau lakukan terus-menerus. Karena ketika orang punya hubungan yang sangat baik dengan Allah, hatinya merasa gembira, hatinya merasa penuh, hari-harinya penuh dengan semangat, hari-harinya tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut, percaya diri. Kenapa? Karena dia punya hubungan yang baik pada Allah. Tapi kalau maksiat dilakukan terus-menerus, tanpa kau sadari, hidupmu akan terasa hampa. Keempat, maksiat itu membuat pelakunya itu asing di antara orang-orang soleh. Ya enggak? Asing di antara orang-orang soleh. Eh, Zaman dahulu pernah ada orang berkata begini. Beliau adalah seorang imam masjid yang sangat percaya diri menjadi seorang imam di hadapan para manusia. Tapi ketika dia melakukan maksiat, maka dia berkata, aku nggak sanggup berdiri di hadapan manusia untuk menjadi seorang imam. Aku merasa diriku menjadi seorang yang munafik.
Dulu aku bisa dengan percaya diri menjadi seorang imam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran gitu ya. Tapi ketika aku berbuat dosa, aku menyendiri. Aku nggak mampu untuk bertemu para manusia-manusia lainnya. Aku merasa asing, merasa malu, merasa hampa gitu. Coba teman-teman refleksikan dalam kehidupan teman-teman. Teman-teman mungkin seorang guru, mungkin seorang imam, mungkin seorang yang jadi contoh atau panutan. Kita percaya diri ketika kita taat kepada Allah di hadapan manusia lainnya, ya kan? Tapi ketika kita berbuat dosa, nggak sanggup kita menunjukkan wajah kita di hadapan manusia. Padahal manusia itu nggak tahu. Tapi dari dalam diri kita sendiri, kita ngerasa asing di antara orang-orang soleh tersebut. Kenapa? Karena rasa sepi yang muncul akibat dosamu itu mempengaruhi hubunganmu dengan orang lain, terutama orang-orang yang punya akhlak yang soleh, punya amal-amal soleh, punya akhlak yang baik, orang-orang soleh. Dia secara otomatis si pelaku dosa ini akan merasa terasing dengan mereka. Semakin kuat rasa terasing itu, semakin dia menjauh diri dari lingkaran orang-orang yang soleh. Keterasingan ini nih hati-hati teman-teman semua. Dia bisa terus berkembang, jadi semakin parah. Mungkin dia akan bisa mempengaruhi hubunganmu tidak hanya dengan sahabat-sahabatmu yang soleh, tapi dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu, dengan keluarga-keluargamu yang lainnya. Akhirnya dia betul-betul merasa asing. Dia betul-betul merasa sendiri. Ulama di zaman dulu tuh mengatakan begini, aku mendapati bahwa ketika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dampaknya akan terlihat pada hewan tungganganku dan perilaku keluargaku. Jadi ternyata maksiat itu teman-teman semua, selain membuat pelakunya asing dengan orang-orang saleh, ternyata dampak berikutnya tahu nggak teman-teman apa? Dampaknya adalah terlihat pada akhlak orang-orang sekitarnya yang juga berubah. Jadi sedemikian dahsyatnya dampak dari maksiat. Kelima, dampak maksiat apa? Membuat semua urusan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan seringkali jadi serba sulit ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan seperti jalan-jalan tertutup ya, seperti jalan-jalan tertutup. Sebagaimana kalau teman-teman baca surah At-Tolak ayat 2 dan 3, itu kan ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mengadakan baginya jalan keluar. Artinya, orang yang melakukan maksiat, Allah tutup jalan-jalan keluarnya sehingga kehidupannya serba sulit. Karena dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3, orang-orang yang bertakwa Allah buka jalan keluar. Pasti selalu ada solusi dalam setiap permasalahannya. Tapi kalau kita punya masalah, nggak ada jalan keluarnya karena disebabkan maksiat yang kita lakukan. Ya. Kemudian yang keenam, maksiat itu mendatangkan kegelapan dalam hatimu. Kegelapan dalam hatimu. Seolah-olah kita tuh seperti berada dalam gelapnya malam ya tanpa cahaya. Udah gelap, ya semakin gelap lah itu kita nggak bisa kelihatan apapun sehingga mudah bagi kita terjerumus dalam jatuh kesalahan perkara-perkara yang menghancurkan dirinya. Maksiat itu ibarat orang buta yang berjalan sendirian di tengah malam yang gelap gulita. Seperti itu gambaran orang-orang yang bermaksiat. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Beliau berkata, sesungguhnya kebaikan itu memberikan cahaya pada wajah, penerangan dalam hati, keluasan dalam rezeki, kekuatan kepada tubuh, dan kecintaan di hati manusia. Sebaliknya, keburukan, kemaksiatan, dosa mendatangkan kegelapan di wajah, kegelapan di dalam kubur, kegelapan di dalam hatimu, kelemahan pada tubuhmu, berkurangnya rezekimu, dan kebencian di hati manusia. Teman-teman sering lihat nggak wajah orang-orang soleh yang bercahaya? Atau teman-teman sering lihat bahwa ada wajah yang begitu gelap gitu. Bukan warna kulit ya, tapi gelap, wajahnya gelap. Karena apa? Karena maksiat yang dia lakukan. Tujuh, maksiat itu melemahkan hati dan melemahkan tubuhmu. Dampak maksiat itu adalah kalau terus-menerus dilakukan, dia akan membuat lemah hatimu dan membuat lemah tubuhmu. Ya, kita tahu bahwa hati itu segalanya ya teman-teman semua. Hati itu kalau dia gembira, kalau dia kuat, pikiran kita juga gembira kuat, badan kita juga gembira dan kuat. Tapi kalau hatinya lemah karena dosa, ingat dosa itu melemahkan hati. Maka dia akan menggerogoti tubuh kita itu juga. Sehingga tubuh itu pun akan lemah juga. Delapan, maksiat menghalangi ketaatan. Ingat-ingat, dulu engkau begitu taat, sholat malam setiap hari.
baca Quran istiqamah, puasa, dan semua-semuanya. Tapi ketika engkau melakukan maksiat, maka menghalangi, menutup jalan menuju ketaatan kepada Allah SWT. Jadi dosa itu memutus jalan ketaatan berikutnya. Semakin banyak dosa yang kau lakukan, semakin banyak pula jalan ketaatan yang tertutup satu demi satu. Engkau jadi merasa malas untuk bangun sholat malam, nggak kayak dulu lagi. Engkau jadi bosan dengan Quran, engkau jadi masa bodoh dengan berbagai macam amal-amal soleh atau ibadah-ibadah. Kenapa? Karena maksiat itu menutup pintu-pintu ketaatan. 9. Maksiat itu menghalangi keberkahan dan memperpendek umur. Teman-teman tahu nggak dampak maksiat itu memperpendek umur, menghilangkan keberkahan umur. Ya, sebagian ulama itu mengatakan bahwa berkurangnya umur pelaku maksiat berarti maksudnya apa? Hilangnya keberkahan dalam hidup. Kita ini kan pengen hidup ini berkah ya, hidup ini penuh dengan kebaikan-kebaikan ya kan. Tapi dengan adanya maksiat, umurnya itu berkurang, maknanya apa? Hilang keberkahan dalam kehidupannya. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dosa benar-benar mengurangi umur secara hakiki ya, secara sebenar-benarnya gitu. Sebagaimana dosa juga mengurangi rezeki sebenar-benarnya. Ya, jadi hati-hati dengan perbuatan maksiat. Kemudian apa lagi? Yang ke-10, akibat dari perbuatan dosa. Dosa itu melahirkan dosa berikutnya. Nggak ada orang yang melakukan dosa sekali, kecuali dia taubat dan nasuha, ya, kecuali dia akan melakukan dosa berikutnya. Kenapa? Ketika dia melakukan perbuatan dosa pertama kali, dia takut. Ya kan, dia takut. Dosa itu apa sih? Segala sesuatu yang menggelisahkan hati dan dia nggak pengen orang lain tahu itu dosa. Dia takut, tapi ketika dosa dilakukan berulang, makanya dikatakan dosa melahirkan dosa lain. Maka dosa itu jadi biasa, ahli dia untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Ya, jadi salah satu akibat dari maksiat adalah bahwa maksiat menanamkan maksiat-maksiat yang lainnya, melahirkan maksiat-maksiat berikutnya. Ini terus berlanjut sampai seseorang susah untuk meninggalkan dosa tersebut, susah untuk keluar dari dosa tersebut. Ya, jadi salah satu hukuman dari Allah, sebuah keburukan yang kau lakukan akan melahirkan keburukan berikutnya. Sama seperti setelah kebaikan yang kau lakukan akan melahirkan kebaikan berikutnya. Makanya kalau ada yang nanya, apa sih ciri-ciri orang yang hajinya diterima, umrahnya diterima, Ramadannya diterima adalah melahirkan perbuatan-perbuatan baik setelahnya. Melahirkan amal-amal soleh setelahnya. Ya, maka kalau kita melakukan kebaikan, dia melahirkan kebaikan berikutnya. Kalau kita melakukan kemaksiatan, dia melahirkan kemaksiatan berikutnya. Sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau maksiat itu sudah jadi kebiasaan yang mengakar, dia akan jadi sifat. Ketika dia sudah jadi sifat, dia akan jadi karakter orang tersebut. Dimulai dari apa? Dimulai dari percobaan pertama, kedua, ketiga jadi biasa. Lama-lama jadi sifat, lama-lama jadi karakter. Ya, lama-lama jadi karakter. Lama-lama dia nggak bisa meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Maka apa yang dia rasakan, maka dia akan ngerasa bahwa dia akan eh, candu ya, kecanduan ya, terus-menerus untuk melakukan kemaksiatan itu nggak tahu gimana cara keluar, nggak bisa untuk keluar. Kenapa? Karena bertubi-tubi, berturut-turut dia lakukan, berulang-ulang dia lakukan.